Bapak Direktur yang saya hormati, sekaligus juga tim penguji. Kemudian penguji eksternal ya, Pak Profesor Hairun Nas, yang tadi udah sama-sama memberikan tanggapan. Kemudian Pak Kaspul, minus Profesor ya, Profesor minus SK. Ya, Ya, ya. Karena angkatan beliau udah profesor semua, Prof. ya, Termasuk sekretaris, Pak Lukman Hakim, juga profesor minus SK. Dan Ibu Kopromotor, Prof. Resnita ya. Wabil khusus yang kita hormati, Ibu Promo Penda ya. Bu ya, Dian Citasari ya. dia Eh, Sari. Bu Dian, kapan terakhir kita ketemu ya? Sebelum ibu saya meninggal, Pak. 2018 ya? 2021, Pak. 2021 21. ya? Saya ingat saya 2018 atau 2019 ya? Nggak tahu saya 2021 ada ketemu ya. Kan udah saking lamanya, saya pun udah lupa gitu kan. Jadi yang pertama yang perlu kita ingatkan dari apa yang sudah diuji tadi, mungkin ya semuanya masukan ya, perbaikan. Jadi hal-hal yang sudah sampaikan perlu dicatat untuk kesempurnaan daripada disertasi Ibu. Sekarang ini bimbingan bersama sekaligus ujian. Nah, artinya ada kemungkinan perbaikan ringan, sedang atau berat, atau ada kemungkinan tidak lulus gitu. Gitu ya Pak Ketua ya. Karena Ya, sekarang ini kita bersama gitu. Nah, sekarang kita mulai ya. Ibu pakai pedoman pasca enggak dalam menulis disertasi ini? Ya, Pak. Pakai. Ya, Pak. Pakai ya. Di bab 1 itu kok identifikasi masalah nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Oke ya. Itu satu hal yang fatal itu. Kalau sudah bicara sistematika. Karena identifikasi masalah itu menjadi syarat wajib untuk sebuah penelitian ilmiah kuantitatif. Maka saya tanya tadi, kapan terakhir Ibu ketemu saya gitu kan? Biasanya kalau sudah ujian tertutup, pasti harus clearing dulu. Biasa begitu Pak Ketua ya. ya, ya. Ya, ini makanya ini belum saya sisir berarti sudah masuk ujian. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu berani kan pertahankan. Itu pertama ya. Disilakan. Yang bab 2, Ibu udah punya teorinya nggak dalam penelitian ini? Teori Ya, Pak. model. Teori modelnya Malcolm X, Pak. Oke, coba buka teori modelnya. Kita sama-sama lihat. Yang saya minta dari awal agar Ibu punya teori model itu. Coba. Bab 2. Tampilkan boleh, di-share. Supaya kita sama-sama lihat 4 variabel itu ada nggak modelnya gitu. Bab kuantitatif itu dia punya protap yang memang sudah baku ya. Yang kita bimbing mulai dari perkuliahan itu. Gambar 22 model dan Malcolm X, Pak. Ya, coba Ibu tayangkan. Karena saya udah buka disertasi itu. Ternyata Ibu belum memenuhi permintaan apa yang kita bimbing gitu. Halaman 40, Pak. Coba ntar Research. di-share aja ya. Share kayak tadi. Kayak yang diminta Pak Kaspul tadi. Oke. Ini kan? Iya, Pak. Coba dibesarkan. Nah, mana produktivitasnya mana Bu di sini? Ya, terdengar. Produktivitas asli. Ya, bacain ini dulu. Yang mana? Ini, Pak. Kualitas kinerja bisnis di bawahnya. Besari lagi Bu, besari lagi. Ini yang bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Buku aslinya mana? Buku aslinya mana Bu? Buku aslinya ini, Pak, yang dilampirkan ini, Pak. Coba saya mau lihat buku aslinya. Yang dilampirkan di footnote ini, Pak. Bukan, gambarnya yang aslinya mana? Itu yang kita mintakan dari awal bimbingan dulu kan begitu kan? Sampai ujian hasil kemarin gitu. Saya ingin diskusi. Nggak ada ya? Belum ada ya? Oke, catatan aja Bu Dian, karena kan sekarang bimbingan bersama kan gitu kan.
Ya, dicatat ya teorinya ya. Nah, kemudian variabel ibu ini betul-betul sudah 4 yang dipakai itu yang dipakai segala pembahasan sampai terakhir. Iya. Yakin? Iya. Nggak ada masuk variabel lain? Enggak. Nah, saya menemukan ada variabel di dalam itu komitmen gitu. Apa ibu mungkin salah copy paste atau gimana itu? Salah copy paste atau gimana? Enggak, Pak. Enggak. Benar nggak ada? Itu akan saya perbaiki ke depannya, Pak. Benar nggak ada? Yang salah. Coba ibu buka bab 2. Dan hampir setiap sintesis itu belum menunjukkan sintesis yang benar untuk sebuah karya ilmiah gitu ya. Sintesis dan indikatornya. Nah, kita cek aja yang variabel yang ini aja, yang terakhir itu. Manajemen SDM ya. Iya, Ya, Pak. Manajemen SDM. coba manajemen SDM. Halaman yang keempat, sebelum kerangka berpikir itu. Coba yang terakhir itu, setelah uraian yang, coba. Setelah yang disampaikan di atas dari para ahli cendekiawan, maka riset ini mendapat kesimpulan untuk variabel tata kelola sumber daya manusia insan. Riset ini Nah, sintesa variabel ibu apa? manajemen sumber daya manusia. Terus, ini kok keluarnya jadi begini. Oke, itu asal tahu aja bahwa ada variabel lain yang masuk gitu ya. Masuk angin gitu. Supaya ibu tahu aja gitu. Oke, udah lewatkan. Ya. Terus bab 3 kita lihat. Bab 3 populasi sampel. Coba lihat. Saya nggak lagi bahas secara umum ya. Ini yang prinsip saja. Karena ini saya lihat vital ya. Kalau secara umum tadi sudah wawasannya udah dibahas oleh teman-teman. Coba bab 3, Bu. Ya, Ibu ngambil di Provinsi Riau ya. 3 ya. 3 daerah ya. ya, Siak, Pekanbaru, dan Kampar. Ya, ya, oke. Berapa jumlah populasi? tujuh, Dari 3 itu? 177, Pak. 100? 177. Coba cek datanya, yang tabelnya. Yang halaman 78, Pak. 78 boleh. Mana? Tabel umumnya mana? Tabel yang keseluruhan mana? Ini. Oke. Ini. Itu data yang di Kampar itu 34 atau 43? Yang benar mana? Yang benar yang tabel 78, Pak. 43. Diambil uji coba berapa, Dian? 30, Pak. 30. Ada diceritakan di sini. Di bab 1, Pak, bukan di bab 3, Pak. Loh, kan bab 3 harusnya. Populasi sampel. 30 diambil uji coba. Sisanya berarti berapa? Kalau 177 diambil 30. Berarti? Pak, ini 59, Pak. Nah, kok jadi 59? Kan total tadi kan 177. Oke? Ya kan? Di halaman 7. Tunggu dulu. Ini kan Ibu udah bilang ini populasi kan 177. Ya toh? Diambil 30. Ya. Berarti kan tinggal 147. Kok beda antara data itu dengan yang populasi sampel Ibu gitu? Yang mana yang benar? Kan 3 madrasah kan 177 kan? Iya kan? Ya, Pak. Diambil 30 berarti kan nggak dipakai lagi itu untuk penelitian. Gitu kan? Nah, coba ya di sini juga saya lihat tadi vital ya. Oke, lanjut aja. Kita kena waktu pendek. Sekarang lihat bab 4. Bab 4. Pengujian hipotesis halaman 148. 148, Bu.
148. Bu Dian ini penelitiannya korelasi atau PET analisis? Korelasi, Pak. Korelasi. Ya, ya. Yes. Kenapa analisisnya model PET analisis? 148. Oke. Udah ketemu ya? Nah, ini kan pengujian hipotesis. Ibu coba lihat terus ke bawah. Terus semuanya. Nah, ini yang saya tanya, Ibu ini korelasi atau PET analisis? Korelasi, Pak. Tapi kok analisisnya adalah PET? Apa beda PET dengan korelasi, Bu? Korelasi cuma 4, Pak. Kalau PET itu 10. Nah, tapi kenapa dilihat di sini seperti gayanya PET gitu? X1 ke X2, X2 ke X3 gitu. Harusnya kemana dia hubungannya itu? 4 aja, Pak. X1 ke X1 ke S4, X2 ke S4. X4 atau Y? Y. Y. X2 ke? Y. Nah, harusnya begitu ya. Tapi di sini ibu kembangkan itu dilihat antar variabel gitu. Kalau dilihat antar variabel itu model PET analisis. Itu yang saya maksud tadi gitu. Coba cross check lagi nanti. Ya. Jadi model ibu ini adalah PET analisis dan bukan digunakan di dalam korelasi gitu. Lihat lagi halaman 169. Coba 169 sebelahnya tadi. Atau gini, 174 aja, 174. Kita lihat kasusnya. 174. Ya, ini kesalahan fatalnya di situ ya. Korelasi kok dijadikan PET gitu. 174 coba lihat. Nah, itu coba lihat di model semarinya itu. Ibu meneliti komitmen nggak? Enggak, Pak. Nggak. Itu kok ada nyelonong komitmen. Itu yang saya bilang tadi. Ini mungkin lupa copy paste-nya gitu ya. Untung bapak-bapak lain tadi nggak kelihatan gitu ya. Karena nggak membaca sampai ke bab 4 gitu ya. Dan ini banyak temuan seperti itu. Yang berubah-ubah, bukan gaya kepemimpinan, juga bukan manajemen SDM, dan banyak saya temukan di bab 4. Jadi kesimpulannya Ibu, ya untuk bab 4 ini, pertama kesalahan fatalnya harusnya korelasi Ibu lakukan dengan PET analisis. Yang kedua, ditemukan beberapa variabel lain yang masuk di sini sebagai ya mungkin penyusup ya. Variabel pelakor ini, penyusup yang tidak Ibu teliti tapi masuk dalam analisis gitu. Nah, ini berbahaya dalam sebuah riset ya. Kita juga lakukan penelitian itu kata dasarnya teliti gitu. Jadi nggak boleh maju ke depan meja sidang kalau tidak diteliti betul, disisir sampai hal seperti itu. Kalau ini berbahaya Bu kalau dibaca orang. Boleh jadi ini diduga plagiasi gitu ya. Karena tidak teliti Ibu di dalam menampilkan data-data dalam penelitian ini. Nah, bab terakhir, bab 5, tata lagi nanti kesimpulan. Lalu hal-hal yang berkenaan dengan novelty itu cukup satu saja. Novelty itu hanya pengembangan teori model yang kita kembangkan. Itulah muncul satu bangunan teori baru sebagai modifikasi, sebagai inovasi dan kreasi Ibu terhadap teori yang dikembangkan dari model teori pakar itu. Dan lahirlah menjadi teori Ibu. Saya kira begitu Pak Ketua. Mengingat penelitian ini sangat fatal dan vital, maka kita boleh berikan nilai, tapi penelitiannya harus ditawakuf dulu. Nilai belum boleh kita umumkan sebelum disertasi ini diperbaiki sebagaimana layaknya. Karena saya lihat fatal, korelasi menjadi PET gitu ya. Dan temuan variabel-variabel yang menyusup di dalam riset ini, dan itu tidak boleh terjadi. Dan ada yang protap yang tidak diikuti sesuai dengan panduan pasca sarjana. Saya kira begitu saja. Mungkin Bu Nita nanti akan lebih jelimet. Apalagi ibu-ibu kan pasti dia sangat telaten dan teliti. Saya kira begitu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Prof.